Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini asbabun nuzul kita bahas tentang menulis transaksi yang tidak tunai. Dalam hubungan muamalah antar sesama manusia, kadangkala ada transaksi yang tidak tunai, seperti pinjam meminjam, hutang piutang, dan sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah, salah satu yang beliau saksikan adalah kebiasaan penduduk Madinah yang menyewakan lahan kebun kepada sesama untuk waktu 1 hingga 3 bulan. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyewakan sesuatu kepada yang lain, hendaklah dengan harga tertentu dan jangka waktu yang ditentukan pula. Maka berkaitan dengan hal ini turunlah surat Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu halaman. Ayat ini satu halaman. Biasanya satu halaman itu ada 8 ayat, ada 9 ayat, ada 10 ayat. Ini satu ayat, satu halaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah fal yaktub wal yumlilil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wamra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada'u iza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu iza tabayatum wa la yudarra katibu wa la syahid
wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Zaman sekarang yang tunai saja ditulis. Jual beli ada fakturnya, ada struknya. Apalagi yang tidak tunai. Karena nanti terkait dengan administrasi. Administrasi itu tidak selalu terkait dengan kita. Misalnya kita beli sesuatu di minimarket. Nah, maka kita dikasih struk belanjanya. Administrasi itu enggak terkait dengan diri kita sebagai pembeli, tapi terkait dengan pemilik minimarket itu, petugas-petugasnya. Nah, kalau di masyarakat kita sebut saja misalnya kontrak rumah, ngontrakin rumah, itu mestinya tertulis. Misalnya sebulan, itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jangan sampai tuh orang belum mau bayar lagi. Kenapa? Kan udah saya bayar. Bayar kan buat bulan Juni. Ini kan udah bulan Juli. Gitu. Bapak lupa kali, saya udah bayar buat bulan Juli. Lupa apa? Ada kwitansinya nih. Pembayaran untuk bulan Juni misalnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kalau nulis dengan benar. Misalnya orang minjem duit. Minjem duit berapa? 1 juta. Ditulis. Tulisannya 1.500.000. Nah, itu tidak boleh. Nulis yang benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Jangan malas nulis. Tulis saja sebagaimana yang mestinya. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Membacakan, menyebutkan. Pelajaran imla masih ada nggak ya? Imla itu gurunya membacakan, muridnya harus menuliskannya. Ya. Tanya sama anak yang masih punya SD, ada imla nggak? Atau ibtidaiyah? Nah. Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Misalnya orang pengen dapat keuntungan, orang minjem 1 juta, ditulisnya 1.500.000. Ketika ditagih, oh iya ya, saya punya utang, udah mau jatuh tempo nih. Nih saya bayar 1 juta. Loh kok 1 juta? Kan 1.500.000. 1 juta saya minjem, masa 1.500.000? Lah ini ada kwitansinya.
Kwitansinya ditulis 1.500.000. Karena ada kalanya orang itu buta huruf. Atau tidak buta huruf, dia bisa huruf, cuma huruf Arab. Huruf Arab ini ditulisnya huruf Latin. Baik. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, misalnya matanya buta atau orangnya udah pikun, kadang ingat, kadang lupa. Begitu ya kalau pikun. Atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kalau perempuan itu menjadi saksi, dia kalau laki 2 orang, kalau perempuan berarti 4 orang. Atau 1 laki, 2 perempuan. Dalam persaksian. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil untuk menjelaskan duduk perkara. Dan janganlah kamu jemu menulis ulang, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalah itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Beli bakso 10.000, udah bayar, selesai. Tapi kalau orang beli bakso ngutang, tulis tuh, jangan sampai lupa. Karena kadang-kadang orang pakai perasaan. Pak, tempo hari beli bakso belum bayar, kapan mau dibayar? Hah? Belum bayar. Perasaan gue selalu bayar. Gitu. Pakai perasaan. Barang-barang misalnya di masjid. Masjid kan punya banyak barang-barang ini kan. Itu ditulis. Namanya daftar inventaris. Tulis. Punya speaker ada berapa. Terus punya AC ada berapa. Punya bangku ada berapa. Bangku untuk orang yang nggak bisa berdiri, nggak bisa ruku sujud, nah, disediakan bangku untuk orang-orang yang ada masalah gitu. Tulis ada berapa. Jangan pakai perasaan. Bangku kok cuma 5 ya? Kata temennya, ya emang 5. Ah enggak, perasaan gua ada 7. Perasaan lu aja itu mah. Lu habis ngelihat di masjid lain kali.
Mik ada berapa? Tak catat. So kadang-kadang ada jamaah minjem mik. Nah, jamaah minjem mik, nah itu mesti dicatat. Sebab minjemnya mau, mulanginnya nggak mau. Maka tidak ada dosa bagi kamu, maksudnya kalau tidak mencatat yang sudah tunai. Ya, dia perlu dicatat kalau masih ada kepentingan administrasi. Kalau beli bakso kan nggak ada kepentingan administrasi. Kalau udah tunai, itu makan di warteg nggak pakai administrasi. Makan di warung Padang nggak pakai administrasi. Makan di restoran pakai administrasi. Nah, kenapa? Karena dia harus diaudit nantinya untuk bayar pajak. Jadi struk-struk pembayaran itu yang nanti akan dikenai pajak. Kalau di warteg kan nggak pakai pajak. Tapi jangan dibilang nggak ada pajaknya. Sekarang apa juga ada pajaknya. Beli beras ada pajaknya. Beli gula ada pajaknya. Semua yang kita beli itu ada pajaknya. Sehingga kalau kita sebulan dapat 10 juta misalnya, sebulan dapat 10 juta, yang murni kita nikmati itu sekitar 6 juta. 4 juta itu kepotong pajak semua. Pajak itu bisa sampai 40% dari penghasilan kita. Cuma kita nggak nyadar aja. Karena kita beli beras, kita merasa udah selesai. Padahal ketika kita beli beras, mestinya seliter misalnya mestinya murninya itu 12.000 misalnya. Kenapa jadi 14.000? Karena ada pajaknya. Gitu. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jangan saling menyulitkan. Maksudnya misalnya kalau orang minjem 1 juta, jangan ditulis 12 juta. Jangan ditulis 1.200.000. Orang minjem 1 juta, jangan ditulis 1.200.000. Terus orang kadang-kadang kan sebagai saksi nggak teliti. Tanda tangan aja udah. Gitu. Dia nggak baca lagi tulisannya. Nah, yang lebih parah kalau kwitansi kosong. Ada nggak kwitansi kosong, Pak? Saya ceramah, misalnya, saya ceramah, terus dikasih honor, saya diminta tanda tangan, kwitansinya kosong. Maka saya tanya sama yang mengundang, gitu. Saya udah terima honornya sekian, tapi saya tidak tahu sebenarnya berapa karena kwitansinya kosong. Nah, itu gitu. Ini belum sempat ditulis Pak Ustadz. Gitu, misalnya belum sempat ditulis, ya tulis sekarang. Ini harus diketik pakai komputer. Karena nggak boleh pakai tulisan tangan. Ya kalau pakai komputer mestinya dari kemarin dong disiapkan. Jangan tanda tangan kwitansi kosong. Karena itu menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan harusnya sekian,
tapi ini dapatnya sekian. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah pertama, banyak terjadi konflik antar manusia dalam masalah harta. Salah satunya karena tidak ada kejelasan dalam masalah transaksi. Budaya menulis kita itu kan masih rendah. Orang-orang tua kita dulu tuh ngomong aja. Misalnya, lagi ngobrol-ngobrol, kita ini kalau mau sholat Jumat jauh. Kita belum punya masjid, jauh sholat Jumat. Padahal warga kita ini udah makin banyak. Kasihan juga kejauhan kalau sholat Jumat. Jadi perlu masjid, perlu masjid. Cuma di mana bangun masjid? Nah, yang satu bilang apa? Udah di sini aja nih. Ini kan tanah gua nih. Udah lu bangun sini masjid. Gua wakafin. Nah, gitu aja ngomong itu. Gua wakafin itu. Nih, bangun sini. Dibangun, cari dana segala macam. Cuma ngomong begitu kan? Mestinya omongan seperti itu ya kalau dulu sih nggak ada masalah. Sekarang bisa jadi masalah. Kenapa? Yang ngewakafin meninggal. Nah, gitu. Meninggal. Anaknya merasa ini sebagai warisan, tanah warisan. Apalagi sertifikatnya masih atas nama almarhum itu. Akhirnya anaknya bilang apa, Pak? Bapak-bapak ini bikin masjid nyerobot tanah orang tua saya ya? Lu jangan sembarangan ngomong, nyerobot-nyerobot. Bapak lu ngewakafin tanah ini. Dia nggak pernah ngomong. Sama emak saya nggak pernah ngomong, sama kami anak-anaknya nggak pernah ngomong. Emang begitu bapak lu nggak pernah ngomong. Dia ngomong nih sama kita orang di sini. Banyak nih saksinya. Gitu. Iya, saya mah nggak perlu saksi-saksi, saya perlu bukti. Buktinya apa kalau bapak saya itu ngewakafin tanah? Ini kan sertifikatnya ada sama saya. Atas nama orang tua saya kan namanya warisan. Ribut antara pengurus masjid dengan anaknya. Ribut, akhirnya kompromi. Jadi lu maunya apa? Ya udah begini aja, yang namanya masjid kan ada pendapatannya. Udah bagi hasil aja sama ahli waris. Ada Pak yang begitu. Jadi kalau hari Jumat kan ada pengumuman keuangan. Dapat berapa. Sudah bagi hasil. 80% buat masjid, 20% buat ahli waris. Jadi kalau dapatnya 5 juta, 1 juta buat ahli waris. Ini namanya mengkhianati orang tuanya. Orang tuanya begitu ikhlas gitu. Jadi dalam konteks kehidupan sekarang memang harus tercatat. Maka sesudah dia ngomong wakaf, segera ditulis di atas materai. Bahkan ke notaris kalau sekarang, notaris, agar nanti bisa
buatkan sertifikat wakaf. Ini kan banyak tanah wakaf nggak disertifikatkan, belum disertifikatkan. Yang kedua, Islam menekankan menulis transaksi yang tidak tunai agar tidak terjadi pertengkaran di antara manusia. Jangan sampai orang utang tapi merasa nggak utang. Karena nggak ada bukti tertulis, akhirnya dia mengatakan nggak punya utang, padahal dia juga merasa kalau dia utang. Cuma kan apa-apa bisa dikelabui. Bilang aja, saya nggak punya utang. Terjadi keributan. Kalau udah ribut, akhirnya apa? Renggang hubungan. Bahkan bukan cuma renggang, tapi putus hubungan. Yang lebih parah, putus hubungan antar anggota keluarga. Kalau abang minjem duit sama adek, nggak pakai ditulis-tulis gitu. Karena si abang lagi butuh uang, minjem sama adek gitu. Nah sekarang giliran adeknya lagi butuh uang. Bang, utang sama saya kapan mau dibayar? Utang. Emang kapan gua ngutang? Nah. Ya dia lupa. Kan minjem waktu itu 3 juta sama saya. Enggak, gua nggak pernah minjem. Nah. Terus akhirnya apa? Ribut abang sama adek. Putus hubungan. Sama temen begitu juga. Putus hubungan pertemanan atau rusak hubungan pertemanan. Yang repot ada lagi tuh banyak kasus uang masjid dipinjem. Kalau ada orang jamaah mau minjem duit, misalnya pakai kas masjid, bendahara nanya dulu sama ketua. Jangan mentang-mentang dia yang megang duit, main kasih aja. Organisasi ada mekanismenya, ngomong dulu sama Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Rojali mau minjem duit 2 juta, dikasih apa enggak? Nah, gitu misalnya. Emang ada Rojali di sini? Nah, dikasih apa enggak? Buat apa katanya? Nah, gitu. Katanya dia lagi mau menjenguk saudaranya di kampung yang sakit, gitu. Terus begitu. Ya boleh kasih, tinggal harus dikasih penjelasan kapan, kepastian kapan dia mau bayar, dan jangan lupa kwitansinya, gitu. Kata ketua, ya baru keluarkan. Jangan sampai bendahara ngasih aja, udah ngasih nggak pakai kwitansi. Ketika ditagih, Pak Rojali mengelak, emang kapan gua ngutang? Akhirnya bendahara dikomplain sama ketua, gitu. Soalnya ada masjid, laporannya ada, duitnya kagak ada. Pergantian kepengurusan, kan ada tuh laporannya, laporan kegiatan, laporan keuangan. Lah sekarang saldonya kemana tuh? Nggak tahu kemana. Laporannya ada, duitnya nggak ada. Akhirnya timbul ketidakharmonisan antara pengurus baru dengan pengurus lama.
Maka penulisan harus sesuai. Yang ketiga, penulisan harus sesuai. Kalau orang pinjam 3 juta, ya tulis 3 juta. Sesuai. Dan ada saksi dari kedua belah pihak. Saksi 1, saksi 2. Sehingga lebih kuat secara administrasi. Nah, ini menunjukkan betapa menulis transaksi yang tidak tunai itu sangat penting. Sampai-sampai ayatnya juga panjang. Ayat terpanjang di dalam Quran itu perintah untuk menulis transaksi yang tidak tunai. Kenapa? Begitu banyak konflik antar sesama gara-gara uang, gara-gara harta. Konflik yang bukan hanya orang lain dengan orang lain, tapi antar keluarga juga terjadi konflik. Bahkan terjadi pengkhianatan kepada orang tua, seperti contoh wakaf tadi itu. Baik, saya sisakan waktu yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bangunan tersebut sudah tidak digunakan dan hasil pembangunan dari warga jamaah, tetapi tanahnya orang yang mempermukaan bangunan itu didiamkan, tidak boleh digunakan, tidak tidak. Akhirnya bangunan itu dilelang dengan merasa bangunan itu dijual, nanti digunakan untuk membangun sekolah. Bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Ya. Banyak orang dari negara-negara Arab itu mau membangunkan masjid di Indonesia, tapi dia mensyaratkan, syaratnya tanahnya harus tanah wakaf, biaya bangunan dari mereka. Tinggal sebut berapa dana yang dibutuhkan. Kalau dikata 300 juta, dikasih 300 juta. 500 juta, kasih 500 juta. Tetapi tanahnya harus wakaf. Apa artinya bangunan kalau nggak ada tanahnya? Ya, mestinya orang yang tadi tanahnya pribadi, dia sudah meniatkannya untuk wakaf. Sebab kalau bangunannya, kalau tanahnya tidak wakaf, akhirnya tanahnya mau dia pakai untuk keperluan lain, lah namanya bangunan, harganya berapa kalau udah dibongkar? Apalagi sekarang banyak bangunan, ya kalau dulu kan misalnya pakai batu bata. Batu bata kalau dibongkar masih bisa. Lah kalau sekarang batako. Apalagi batako yang enteng tuh apa tuh namanya? Ah itu dibongkar udah habis. Jadi abu. Jadi debu. Habis sudah. Apalagi nih? Baja ringan. Kalau dulu kan pakai kayu atau pakai bambu. Ini baja ringan. Dibongkar udah. Apa namanya? Meleot. Itu akhirnya ke pemulung, nilainya udah kecil. Ya,
Kecuali besi, masih ada besi baja. Jadi semahal-mahalnya bongkaran, tanya sama orang Madura, itu sudah kurang bernilai. Jadi kalau orang mau wakaf bangunan, perjelas dulu ini status tanahnya apa. Jangan sampai baru 5 tahun dibangun udah mau dibongkar gitu. Begitu juga kita misalnya pengurus masjid, itu jangan gampang merenovasi. Kalau bangunannya masih bagus, masih bisa. Ini kan kadang-kadang gampang membongkar. Misalnya apa? Karpet masih bagus, tapi dia ganti. Emang kenapa diganti? Kan masih bagus, Pak. Gue udah bosen merah melulu dari dulu. Gue pengennya hijau. Hanya gara-gara warna. Bukan karena kualitas. Kualitasnya masih bagus. Kalau sudah, oh ini masjid mau kita perbesar, mau kita tambah fasilitasnya dan seterusnya, akhirnya nggak memungkinkan lagi bangunan ini. Udah lagi pula dibangun udah 50 tahun. Oh. Dari zaman saya belum lahir, masjid ini udah begini. Sekarang udah 60 tahun saya, misalnya begitu. Nah, ini udah mengkhawatirkan, dibongkar. Nah, bagian-bagian bangunannya yang sudah nggak terpakai itu dipindah untuk pembangunan musola. Ya silahkan. Ini kusen dari kayu, udah nggak kita pakai karena mau diganti dengan aluminium misalnya. Ya, silakan. Kusen dari kayu itu dikasih ke musola yang lagi mau dibangun atau sedang diperluas. Boleh begitu. Dipindah. Yang tidak boleh itu dijual. Kalau wakaf itu jangan dijual. Kecuali dijual untuk dipindahkan lokasinya. Misalnya ini masjid atau musola wakaf, cuma mau digusur karena pembangunan jalan tol misalnya digusur, maka dikasih uangnya pindah ke tempat lain begitu, bahkan lebih luas. Kalau begitu boleh. Baik, ada lagi? Ya. Iya, bolehnya itu dipindahkan, nggak diminta lagi nggak boleh. Udah diwakafkan. Wakaf itu artinya berhenti. Wakaf artinya berhenti. Harta kalau diwakafkan, harta itu berhenti. Apanya yang berhenti? Kepemilikannya. Kalau bahasa kita udah nggak boleh pindah tangan. Udah berhenti itu kepemilikannya. Menjadi milik umat. Untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya yang mau diambil. Maka kalau dia sudah tidak bermanfaat, di lokasi itu, ya minta dipindahkan. Misalnya, dulu ini tanah diwakafkan untuk madrasah, sekolah. Karena sekolah itu udah nggak ada muridnya, kan ada tuh sekolah tutup gara-gara nggak ada murid. Kenapa nggak ada murid? Keluarga berencana berhasil, sehingga nggak ada anak-anak. Kayak orang Jepang. Orang Jepang itu sebenarnya sedang mengalami krisis generasi. Krisis generasi. Krisis generasi aja sepak bolanya bagus. Gitu.
sepak bolanya bagus. Itu kan sisa-sisa generasi yang sekarang. Karena ada orang tidak mau nikah, kan nggak punya anak. Yang nikah aja belum tentu punya anak, apalagi yang nggak nikah. Ada lagi karena hasrat seksual laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kan nggak hamil. Ada lagi orang maunya di kota, nggak mau di kampung, sehingga sekolah di kampung nggak ada muridnya, karena orang pada pindah ke kota. Orang tidak mau menikah itu karena biaya hidup mahal. Sedangkan kalau nikah itu kan nanti harus ada tempat tinggal mahal, harus nanti kalau punya anak ditambah biaya gitu. Makanya orang tua kita mah tambah anak tambah rezeki gitu. Benar, tambah anak tambah rezeki. Kenapa? Setiap makhluk pasti ada rezekinya. Jadi bolehnya kalau untuk dipindah ke lokasi lain. Ada seorang ustadz bercerita dalam ceramahnya. Saya hadir mendengarkan ceramah itu. Si ustadz itu dapat pertanyaan dari jamaahnya, Pak Ustadz, saya mimpi apa? Orang tua saya yang sudah meninggal datang menemui saya, nggak ngomong apa-apa, dan dia tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Itu kira-kira apa artinya Pak Ustadz mimpi saya itu? Lah si Ustadz ini kan merasa bukan ahli nujum. Ya, dia tidak bisa takwil mimpi, tapi dia kira-kira aja. Mungkin ada wakafnya, sedekahnya yang sudah tidak berfungsi, sehingga dia tidak dapat aliran pahala. Oh iya Pak Ustadz, orang tua saya itu mewakafkan tanah untuk masjid. Udah lama dipakai itu masjid, tapi masjid itu bersama warga sekitar itu digusur tapi dibayar, dibeli maksudnya. Lokasi ini semuanya dibeli nih oleh pengembang, dibeli, termasuk masjid. Udah saya terima uangnya. Ya itu berarti sebabnya itu. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya uang yang sudah diterima itu harus dibelikan tanah, bangun masjid di daerah lain. Akhirnya dia beli tanah di Pamulang, dibangun masjid, kemudian diresmikan, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Selesai. Tapi suatu ketika dia mimpi lagi. Nanya lagi sama Ustadz ini, Pak Ustadz saya mimpi lagi. Mimpinya apa? Orang tua saya datang lagi, enggak ngomong apa-apa dalam mimpi itu, tapi dia sudah berpakaian, cuma baru pakaian dalam doang. Katakanlah cuma pakai kaos oblong sama celana kolor gitu, misalnya begitulah. Wah berarti ada lagi tuh wakafnya yang belum diganti. Iya Pak Ustadz, di dekat masjid itu ada madrasah, wakaf juga dari orang tua saya. Ya digusur juga sama dengan masjid. Ya berarti harus diganti itu madrasah. Ya buat ganti masjid aja udah bisa-bisa nanti. Ini contoh. Jadi jangan anggap remeh urusan wakaf. Maka kalau ada wakaf, ada nazir.
Nazir itu orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harta wakaf. Begitu. Siapa yang jadi nazir? Karena ini mau pesantren, akhirnya apa? Pimpinan pesantren sekaligus jadi nazir. Karena nggak ada muridnya, dia bikin kos-kosan. Nah, ya kalau dibikin kos-kosan, kemudian hasilnya dibuat pesantren lagi, ya nggak apa-apa. Itu namanya wakaf produktif. Meskipun kalau konsepnya pesantren kan nggak mesti ada penduduk di situ. Pesantren mah bisa di mana saja karena santrinya datang dari mana-mana. Beda sama sekolah tadi, ibtidaiyah misalnya, SD, muridnya sekitar situ. Tapi kalau pesantren bisa dari mana-mana. Tapi karena kondisinya tidak bagus di lokasi itu, mungkin saja pesantren itu pindah. Seperti pesantren Darul Rahman, Kiai Sukron Makmun, itu kan di Kebayoran Baru. Di Kebayoran Baru. Dulu tetanggaan sama Wapres Sudarmono ya. Tapi karena itu lokasi perkantoran sudah kurang memungkinkan buat pesantren. Akhirnya apa? Dipindah. Gitu. Jagakarsa ya. Baik. Ya, silakan. Kalau kita lihat itu kan mengambil manfaat dan kemaslahatan umum ya. Dengan catatan pokoknya tidak boleh dimusnah, tidak boleh dihilangkan dan gitu. Artinya kalau wakaf itu orang punya tanah, cuma wakaf itu punya tanah, dia kasihkan ke orang supaya dia ambil rumah dari tanah. Maunya di kampung itu bercontoh tahun. Ada jemaah ini orang punya tanah. Dia punya tanah di 2 hektar ke 2 hektar. Dia silakan masjid memanfaatkan tanahnya. Gitu. Tanam ubi, singkong dan sebagainya, ambil hasilnya jual untuk masjid. Atau ada jemaah yang punya banyak kos-kosan. Dia niatkan nih, saya amal ini saya wakafkan hasilnya untuk kita. Itu kan boleh begitu ya. Dalam sistem modern sekarang banyak hal sekarang. Bagaimana waktu itu bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang. Ya. Ya. Sekarang dikenal ada namanya wakaf produktif. Tanah ini saya wakafkan, tapi bukan buat masjid, bukan buat pesantren, bukan buat majelis taklim, buat dibangun rumah kontrakan, dibangun kos-kosan. Nanti uangnya buat masjid, hasilnya buat masjid. Nah, statusnya tanah itu memang diwakafkan untuk masjid, tapi bukan buat dibangun masjid. Tapi ada juga dibolehkan itu untuk diambil hasilnya. Ini saya wakafkan tanah ini selama 20 tahun. Untuk bercocok tanam, hasilnya buat masjid. Ketika masjidnya sudah bagus, sudah mandiri, dananya udah banyak, dia lanjutkan lagi. Dia lanjutkan, ini tanah saya wakafkan 20 tahun untuk membantu orang miskin di sekitar masjid. Misalnya, mungkin begitu. Nah,
Wakaf itu jangan dulu dibayangin berupa tanah, apa saja sesuatu yang sifatnya permanen. Lah maksudnya langgeng. Maksudnya adalah bertahan lama. Barang-barang, benda-benda yang bertahan lama diwakafkan. Nggak mesti tanah. Masjid ini belum punya perpustakaan misalnya. Kalau gitu saya wakafkan atau jamaah mewakafkan buku. Wakaf buku. Nah itu buku jadi wakaf. Nggak boleh dijual. Duitnya buat bayar listrik, nggak boleh. Yang bertahan lama. Jangan yang habis. Pak pengurus, di masjid kan ada pengajian ya? Iya. Dikasih makanan, jamaahnya dikasih roti. Kalau gitu saya wakafkan roti 50. Ya roti mah besok juga basi. Nggak boleh mewakafkan roti. Gitu. Kalau gelas boleh. Ini wakaf gelas boleh. Wakaf meja, wakaf karpet, wakaf mic, wakaf lampu, dan seterusnya. Begitu Pak. Baik, cukup. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.